Yo, selamat datang lagi di channel Cantoto Panel Story. Kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Riches Can Buy Royalty. Yo, langsung aja kita ke ceritanya. Gak usah banyak basa-basi, entar nasinya basi. Nampaknya di sini adik dari Ibu Lin terbangun dan terjaga di tengah malam. Kakak, kau sedang apa? Nani, apa yang sedang terjadi di sini? Nampaknya dia terkejut. Jai, apa-apaan ini yang terjadi di sini? Di sini Seng Yuan dan Ibu Lin sedang bergulat senam malam. Kakakku dan Seng Yuan di sofa. Tidak tahu malu sama sekali. Sejak kapan kakakku jadi berani seperti ini? Batin Ling Yuki. Maaf kakak, aku tidak sengaja. Dia langsung pergi. Benar kan? Apa yang sedang kamu lakukan? Adik perempuanku melihat semua ini. Kamu ini Seng Yuan, terlalu berani. Sekarang kamu menjauh sana. Sebentar ibu, dia akan cepat atau lambat juga akan tahu tentang hubungan kita. Lebih baik biarkan dia tahu mulai sekarang. Kau ini salah Seng Yuan. Aku belum menerimamu sebagai pacarku. Kita itu belum resmi jadian Seng Yuan. Aku ini bukan pacarmu. Dan sekarang bagaimana aku harus menjelaskan ini semuanya kepada adikku? Ibu Lin, apa kamu menyukaiku? Coba jawab pertanyaanku. Aku hanya, jika aku harus mengatakan maka ya sedikit. Tapi kita kan murid dan guru, tidak boleh jatuh cinta. Batin Ibu Lin. Nampaknya tingkat kecintaan Ibu Lin kepada Seng Yuan naik menjadi 71. Tingkat kasih sayang Bu Lin kepadaku naik 2. Lumayan, tapi dia kan tipe cewek tidak materialistis. Jadi uang tidak akan berhasil mempengaruhinya. Hanya waktu dan usaha yang tulus saja yang bisa menaklukkan hatinya. Tidak apa-apa ibu, aku tidak akan menyerah untuk mendapatkan cintamu. Aku akan pergi dulu. Sampai jumpa lain waktu Ibu Lin. Senang bertemu denganmu. Adikku, kamu bisa keluar kamar sekarang. Apakah dia sudah pergi? Maaf kakak, aku gak sengaja kok. Apakah kau sudah selesai dengannya? Ya begitulah. Kak, aku ingin tanya, apakah kalian sudah resmi pacaran? Apakah harus mulai dia memanggil kakak ipar? Tidak, kami belum resmi pacaran kok. Loh, kok bisa? Lalu bagaimana kalian berdua bisa sampai melakukan enak-enak? Kami tidak melakukannya seperti yang kamu pikirkan. Jadi, apa yang kamu pikirkan kakak? Apa kau masih ragu dan apa perasaanmu terhadapnya? Nampaknya dia bingung. Kamu jelas-jelas sudah jatuh cinta pada Seng Yuan. Kamu hanya tidak menyadarinya. Dasar kakakku yang suka pelin-pelan pikirannya. Kembali berpindah tempat di malam kafe MC. Nona Yun, apakah kau sudah datang dari tadi? Tidak, barusan. Seng Yuan, maaf ya mengganggu akhir-akhir ini. Suasana hatiku sedang kacau dan balau, dan juga pikiranku kemana-mana. Aku ingin berbicara sesuatu dan curhat sedikit. Apakah kau punya waktu? Ya, tidak sama sekali merepotkan Nona Ling. Apakah Anda baik-baik saja? Anda tidak bahagia rupanya. Dari raut muka Anda, adakah yang terjadi di dalam kehidupanmu? Suamiku Tang Xiangyong semakin parah dan tidak terkendali.
Kemarin malam dia keluar, bahkan tidak berusaha menyembunyikan perselingkuhannya lagi. Dia kembali dengan bau perempuan dan make up, bahkan lipstik di dalam lehernya. Jika dia keluar melakukan apapun, setidaknya aku bisa minum dengan seseorang. Bukan berarti kita melakukan hal yang salah, bukan? Bahkan jika aku melakukan sesuatu, dia tidak pernah berhak untuk komplain padaku. Dia yang membuat aku seperti ini. Laki-lakiku seperti itu. Tapi sebelum itu, Seng Yuan, aku ingin bertanya padamu, apakah Chenna itu pacarmu? Ya, semacam itulah. Apakah dia akan cemburu kalau kita melihat kita duduk berdua di sini dan sedang minum amer? Oh tidak, aku sudah membuat perjanjian dengannya. Bahkan jika dia tahu tentang hal lain, dia tidak akan keberatan kok. Tenang aja, kalau begitu aku mengerti. Jika ini masalahnya, aku tidak akan merasa bersalah. Aku sungguh tidak ingin mencampuri hubungan siapapun. Batin Nona Lin, Seng Yuan, bisakah kamu memelukku sebentar? Aku butuh perhatian saat ini. Aku sedang down dalam hidupku. Baiklah, silakan duduk di sini, Nona. Kemarilah dan aku akan mendengarkan curhatmu. Baiklah, Seng Yuan. Bagaimana dengan dia? Apakah dia tahu kamu di sini bersamaku malam ini? Oh, dia tidak tahu. Sudahlah, Seng Yuan, jangan sebut pria kurang ajar itu. Tiba-tiba Nona Lin langsung nyosor aja ke Seng Yuan. Oh, ini terjadi kafe Nana dengan wanita lain. Aku merasa sedikit bersalah dengan Nana. Anjay, apakah aku benar-benar akan menjadi seperti dia? Kenapa aku terlalu memikirkan ini? Bodoh amat, sikat aja. Ayo kita lanjut ke tempat yang lebih enak. Aku tidak bisa kalau sampai segitu, Seng Yuan. Apa kamu tidak mungkin serius memintaku untuk berkelakuan baik sekarang, kan? Apa kamu ingin berhenti sampai di sini? Seng Yuan, aku akan membantumu santai. Baiklah kalau begitu, silakan. Ayo kita mulai saja olahraga malamnya. Tidak, malam ini aku akan all in di sini. Dan saat itu terjadilah perkelahian mekanik. Di sini Nona Lin merasakan kepuasan seolah-olah dia berada di surga dan ditemani oleh bidadari kecil di sana. Jadikah ini kenikmatan surga yang kurasakan? Dan timscape berlanjut setelah setengah jam kemudian. Setelah semuanya berakhir, nampaknya Nona Lin terengah-engasan karena habis senam, nafasnya pun habis. Tolong bersihkan rudal nuklirku ya, Nona Lin. Ya, baiklah, Seng Yuan. Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Rudal nuklir pun akan segera bersih lagi. Orang-orang selalu berkata, pria muda tidak menghargai wanita dewasa dan malah mengejar gadis-gadis. Mereka salah sekali. Janda Tobrut itu memang menggoda. Seperti pepatah, gadis menawan, janda itu menggoda. Luar biasa. Tingkat kesukaan Nona Lin pun naik menjadi 63. Ini baru, bahkan belum keadaan memburuk dengan wanita lain. Tingkat kasih sayang mereka sudah di atas 60. Tapi dengan dia, itu naik setelah melakukan enak-enak. Selamat kepada host yang memiliki 5 NPC dengan tingkat kasih sayang di atas 60. Hadiah tahap terbuka. Kehidupan yang sempurna membutuhkan kekaguman dari banyak wanita. Ting, hadiah 2 kali lipat diberikan kepada host. Kartu belajar berefisiensi tinggi, 1 kali tiket tukar paket keterampilan eksklusif.
2 kali undian keberuntungan kehidupan yang sempurna. Tidak menyangka sistem tidak hanya melacak tingkat kasih sayang, tapi juga menghitung berapa banyak NPC yang tertarik padaku. Batin Shin Yuan. Kalau begini nikmat juga. Mari kita lihat kebaikan apa saja yang aku dapatkan kali ini. Oh, kartu belajar efisiensi tinggi langsung mengingat dan masuk ke dalam otak, mempertahankan isi dari buku. Setiap kartu bertahan 1 jam. Marodo, ini bagus sekali. Mempelajari buku teks manajemen itu sangat memuyengkan, bahkan memakan waktu yang lama. Kartu ini sangat membantuku menyelesaikan tugas-tugas yang berat dalam beberapa jam saja. Undian keberuntungan kehidupan yang sempurna, hadiah acak termasuk kartu bonus, peningkatan atribut, barang nyata, bisnis atau bahkan uang tunai. Naruto, sistem sugar daddy, kamu keluar biasa. Jika aku beruntung, mungkin aku akan memenangkan sesuatu yang super duper gila. Seperti itulah. Kamu tahu batin Shin Yuan. Shin Yuan, kamu nampaknya sangat bahagia ya. Jujur saja, aku juga sangat bahagia. Bahkan aku belum pernah merasakan sepuas ini sekalipun dalam rentan pernikahanku. Oh Naruto, kalau gitu syukurlah aku bisa membantumu. Ayo pergi Shin Yuan. Aku harus pulang karena sudah larut malam. Mungkin jadi lain kali kita akan lanjutkan pertemuan kita. Lain kali? Apakah dia bersungguh-sungguh berencana untuk terus melanjutkan hubungan ini denganku? Batin Shin Yuan. Dan terima kasih sudah nonton. Tunggu dengan Kemis besok episode selanjutnya. Terima kasih.